Persib vs Persebaya, drama kartu merah di akhir laga hingga Patrisio Matricardi terpilih jadi man of the match pada pertandingan tersebut. Seperti apa jalannya pertandingan? Yuk kita simak videonya. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib Bandung mengambil inisiatif dengan mengendalikan permainan dari tamunya, Persebaya Surabaya. 5 menit laga berjalan, Maung Bandung mengancam lewat skema sepak pojok. Umpan Bradiquinho hampir menemui kepala Federico Barba, namun Tony Firmansyah berhasil memblokir bola hasil corner tersebut. Pada menit ke-9, giliran Persebaya mencoba mencetak peluang. Mihailo Perovic melepaskan tembakan, tetapi arah bola masih melebar ke sisi kiri gawang Teja Paku Alam. Persib kembali meningkatkan intensitas serangan. Bradiquinho melayangkan umpan matang kepada Frans Putros, namun sepakan first time sang bek kiri masih mudah diamankan oleh Hernando Ari. Tak lama kemudian, William Barros hampir memecah kebuntuan melalui tendangan first time kaki kirinya yang membentur tiang gawang Hernando Ari. Sementara itu, Adam Alis memberi umpan manis kepada Luciano Goicoechea, namun sepakan gelandang asal Argentina itu justru melambung tinggi. Tambahan waktu 2 menit di penghujung babak pertama tak mengubah skor. Persebaya berhasil menahan imbang Persib hingga jeda. Di babak kedua, Persib berhasil mencetak gol melalui William Barros. Breguinho yang membawa bola di sisi kanan dan hanya dalam 6 hingga 7 detik ia menusuk pertahanan Persebaya. Tanpa ragu, winger lincah itu memberikan umpan matang kepada William Barros. Striker asal Brazil ini langsung menuntaskannya menjadi gol pada menit ke-54, membuat Persib unggul 1-0. Di waktu tambahan, pemain Persebaya, Francisco Rivera menandukkan kepalanya kepada Goicoechea yang membuat pemain bernomor punggung 7 bajul ijo itu menerima kartu merah secara langsung. Setelah beberapa kali meredam serangan, wasit pun meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dengan Persib menang 1-0 atas Persebaya Surabaya, dan bek Panggaran Biru Patrisio Matricardi terpilih jadi man of the match. Tom Hey kaget dengan bobotoh di GBLA, sebut ini gila, akan ceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya. Gelandang anyar Persib Bandung Tom Hey langsung merasakan hangatnya dukungan bobotoh ketika menjalani laga debut menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan kelima Super League yang berlangsung di Stadion GBLA Jumat 12 September 2025 menjadi panggung pertama bagi Tom Hey. Hasilnya pun manis, Persib berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal William Barros pada menit ke-54 setelah menerima asis matang dari Bergino. Kemenangan ini membuat Persib Bandung yang diasuh pelatih Bojan Hodak menembus posisi kelima klasemen sementara Super League dengan koleksi 7 poin. Namun, yang paling membekas bagi Tom Hey bukan sekadar hasil di papan skor, melainkan atmosfer luar biasa yang diciptakan puluhan ribu bobotoh di tribun. Ex-gelandang Almera City tersebut tampak sangat terkesan dengan antusiasme supporter. Sejak dirinya menginjakkan kaki di lapangan, sambutan meriah terus menggema. Hal itu semakin mempertegas alasan mengapa Hey memilih menerima tawaran bergabung dengan Persib Bandung. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya di usia sekarang mencoba mencari hal baru. Saya pikir kamu bisa melihat seberapa besar klub ini. Itu adalah salah satu alasan utama, support supporter, ujar Tom Hey. Bagi Tom Hey, Indonesia sudah terasa sangat dekat. Dia tidak hanya bermain untuk klub, tetapi juga merasakan ikatan emosional yang kuat karena faktor keluarga. Menurutnya, suasana kebersamaan di Indonesia membuatnya merasa berada di rumah sendiri. Dan juga bahwa bagi saya, Indonesia benar-benar terasa seperti rumah. Dan juga untuk keluargaku, dan keluargaku ada di sini. Semua orang yang benar-benar bahagia, jadi itu alasan saya memilih Persib, pungkasnya. Eliano kaget dengan bobotoh di stadion, mereka terus bernyanyi sepanjang pertandingan tanpa lelah. Sebut ini berbeda dengan Eropa, baru merasakan pertama kalinya. Debut berkesan dirasakan Eliano Reinders bersama Persib Bandung, karena tambahan 3 poin dipersembahkan wingback 24 tahun ini di laga kontra Persebaya. Eliano Reinders merupakan pemain yang didatangkan Persib pada tenggat transfer awal musim 2025-2026. Meski baru mengikuti 2 sesi latihan, kesempatan bermain langsung diberikan oleh tim pelatih.
Kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya dikatakan adik kandung Tijani Reinders diraih dengan cara susah payah, karena Persebaya menurutnya memberi perlawanan yang sengit. Seperti yang pelatih katakan, saya rasa kami sudah memainkan pertandingan yang bagus. Kami menghadapi lawan yang bagus. Menurut saya pada babak kedua kami bisa melakukan serangan balik yang bagus. Memang tak ada gol lain yang tercipta, tapi kami harus tetap bermain seperti ini, tutur dia. Kesempatan debut diberikan pelatih kepada Eliano Reinders di menit 60. Dia masuk menggantikan Kakang Rudianto yang memulai laga dengan mengisi pos bek kiri. Sekitar 30 menit berada di lapangan, sang pemain merasa senang. Hal itu membuatnya terpacu untuk mendapatkan kesempatan bermain berikutnya dengan tampil melawan Lion City Sailors di pekan pertama fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain, jadi saya senang karena itu. Dan saya tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions. Saya harap bisa memainkan permainan yang bagus di pekan depan, ujarnya. Kesan positif juga dirasakan ex-pemain PEK Zwolle tersebut dengan atmosfer sepak bola Bandung, karena Bobotoh begitu antusias memberi dukungan dan tidak berhenti menyanyikan chant selama 90 menit. Sangat bagus karena saya melihat selama sepanjang pertandingan, mereka terus bernyanyi. Ini tentu saja berbeda dengan Eropa dan saya sangat menyukainya, pungkasnya. Emosi Bojan Hodak sempat meledak, bahkan banting exchange board di depan asisten wasit. Namun usai laga, Bojan memberikan penilaian kepada 4 pemain barunya. Bobotoh justru menyerbu akun Instagram Federico Barba. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terlihat sangat emosional saat laga Persib versus Persebaya. Bahkan, pelatih berkepala pelontos tersebut mengamuk dan membanting exchange board di depan asisten wasit. Penyebabnya sederhana. Bojan menilai wasit terlalu lambat saat merealisasikan pergantian pemain saat Bojan Hodak akan memasukkan Julio Cesar. Sementara itu, Bojan Hodak memberi penilaian 4 pemain anyar Persib Bandung yang menjalani debutnya saat melawan Persebaya. Mengenai performa keempat pemain tersebut, Bojan Hodak sangat senang. Menurutnya, Eliano Reinders dan Federico Barba bermain apik di pertandingan kali ini. Saya pikir Eliano dan Barba bermain sangat bagus, karena Anda bisa lihat mereka ada di performa terpenuhnya. Mereka bermain di Eropa dan tidak pernah absen. Barba bermain pramusim bersama tim lain. Dia juga bermain di beberapa laga persahabatan, ucap Bojan Hodak. Namun, untuk Tom Hai dan Andrew Jung, Bojan Hodak menilai keduanya masih belum tampil di performa terbaiknya. Hal tersebut dikarenakan keduanya tidak bermain banyak sebelumnya, sehingga fisiknya butuh adaptasi. Lalu untuk Tom, dia butuh kebugaran. Anda bisa lihat dia belum sepenuhnya 100%. Begitu pula dengan Andrew Jung. Dia tidak berlatih selama 2 pekan setelah kita merekrutnya, ujar Bojan Hodak. Penilaian Bojan Hodak tentang permainan Federico Barba selaras dengan apa yang dirasakan Bobotoh. Bobotoh mengaku terkesan dengan penampilan bek asal Italia tersebut di laga debutnya bersama Persib Bandung. Tak ayal, banyak Bobotoh yang menyerbu akun Instagram sang pemain, memberikan pujian dan komentar positif. Banyak Bobotoh yang menyebut bahwa Federico Barba menolak adaptasi dan bermain luar biasa serta barbar di debutnya. Bagaimana menurut kalian? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break